Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Wakil Presiden. UPS, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu dipindahkan dari Departemen Humas ke Front Desk. Sekarang dipindahkan lagi ke Front Office. Beneran bisa duduk? Kagum-kagum. Seorang pria bisa menekuk dan meregang. Pria? Ternyata seorang pria. Ya hahaha. Wanita bisa menopang setengah langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu memiliki penampilan abad ke-21? Tapi di dalam masih memiliki pemikiran kuno abad ke-18. Pria dewasa yang meremehkan wanita. Maaf, tempat kamu berdiri begitu kotor. Hei, apa urusannya? Iya. Oh, maaf. Kamu. Aku hari ini sangat sibuk. Kamu tahu kualitasmu sangat buruk. Sang Binyuan. Apakah Departemen Kebersihan hotel kami hanya bertanggung jawab membersihkan lobi? Lalu di mana kamu ingin dia membersihkan? Apa katamu? Jika kamu ingin aku membersihkan, aku akan melakukannya. Tidak peduli seberapa bau atau kotor, aku tidak takut. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Li Wenling. Halo, senior. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah manajer umum memintaku berpakaian seperti ini? Itu lagi kesalahan anak itu. Ganti bajuku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Sebenarnya, senior, ini masalahku sendiri. Sepertinya dendammu cukup dalam. Sebenarnya, kita tidak bisa bicara tentang dendam. Bagaimana dengan hotel ini? Aku manajer umum. Dia wakil presiden. Jenny sudah sukses sejak kecil. Keluarga memiliki pengaruh leluhur. Pasti lebih sembrono. Jangan khawatir. Tapi anak ini telah mengganggumu selama ini. Aku tahu semuanya. Aku tidak bisa bilang kamu cukup toleran. Itu karena aku tidak terima. Seratakan bagaimana keadaan keluargamu? Ibuku meninggal saat melahirkanku. Dan ayahku pergi ke laut. Tidak lama kemudian, dia juga meninggal di laut. Jadi kamu yatim piatu. Benar. Namun, aku punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tuaku untuk merawatku. Untukku belajar. Tidak sederhana. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan ini? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Kakak Nianzu tenang. Kami mencari seseorang. Banyak bakat, ya. Lihat. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi lihat dia seperti itu, hehehe. Ayah, ini Nianzu. Ini asisten khusus baruku. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, aku tidak bisa mempekerjakan asisten khusus. Bukan tidak mungkin. Tidak bisa. Hanya dia yang tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Kamu punya konsep yang bagus dan baru saja memberiku pelajaran hubungan masyarakat. Apa yang kamu butuhkan dari hubungan masyarakat? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling, aku tidak sering datang ke sini. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab langsung melaporkan padaku. Kamu juga melakukan hubungan masyarakat. Oke, tidak. Li Wenli tidak boleh bekerja di sini. Aku yang punya kata akhir atau kamu? Masalah ini diputuskan seperti ini. Li Wenling. Aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi ayahku. Tapi biar aku beritahu kamu. Selama aku di sini 1 hari. Jangan pernah berpikir untuk hidup enak. Jika kamu berani menyentuhnya, setidaknya kamu harus mendapatkan persetujuanku. Ayah, bukankah kamu memalukanku? Kamu sudah mendengar apa yang wakil direktur utamamu katakan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk tampil. Jangan khawatir. Jiami, bukankah kamu menghubungi seseorang dari galeri? Kapan datang? Aku sedang menghubungi. Oke, cepat ya. Oh, ngomong-ngomong, kami Wenlin cukup kuat. Hanya beberapa hari.
Dari jadi tukang bersih-bersih, sampai jadi asisten khusus direktur umum. Aku hebat, kan? Oh, tidak sederhana. Tentu saja. Kamu harus bilang ini ke Wen Ling. Hanya beberapa hari. Dari humas sampai tukang bersih-bersih. Hahaha. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apa maksudmu? Oh, kamu bilang kamu orang ini? Aku kasih tahu. Kalau kamu tidak beruntung bertemu orang penting, aku kasih tahu. Aku tidak akan biarkan manajer kecil itu pergi. Biarkan dia mengganggumu seperti ini. Wen Ling, sudah tahu mau ngapain dengan pekerjaan barumu? Benar Wen Liang. Ada apa denganmu? Kamu bisa diskusi dengan Bibi Cihui. Siapa yang tahu? Pasti bisa kasih saran bagus. Paman Haisen, aku juga bisa tanya kamu. Tanya aku Oh, Selain Memensing. Apalagi yang aku tahu? Hahaha. Ayah, kamu terlalu rendah hati ya. UPS. Kamu masih tahu apalagi yang ayahmu bisa lakukan? Hahaha, aku memang punya sedikit saran. Bibi, kamu bilang sebagai karyawan? Untuk menghemat modal bos. Tingkat ini sangat penting. Hemat modal. Untuk menghemat modal. Hemat modal. Manager Wu, kamu bilang lukisan-lukisan yang digantung di koridormu. Kualitasnya salah haha. APA yang kamu ketahui benar. Hahaha, tapi jangan khawatir. Gaylor Raiku ITU. Tidak ada yang lain. Ada vegetable banyak lukisan terkenal. Hahaha, aku bawa 2 gambar untuk kamu pilih. Pilih sampai kamu puas. Terima kasih. Hahaha. Direktur utama. Hei ayah, kenapa kamu di sini? Aku jawab. Jadi datang dan lihat hahaha. Halo direktur utama. Hello Nama keluargaku Ju. Mohon bimbingannya. Galeri barang antik. Ini untuk apa? Ayah, aku pikir kualitas gambar-gambar di lorong kita tidak bagus. Aku ingin menggantungnya. Jadi tolong doakan bos kunjungan khusus. Apakah ini perlu? Tentu saja perlu. Ya. Wen Ling, bagaimana menurutmu? Ayah, kamu tidak perlu bertanya padanya. Dia sama sekali tidak mengerti. Orang-orang punya wawasan. Wen Ling, ketakin padaku. Aku pikir, jika kamu ingin memperbaiki setiap sudut hotel, konsep ini benar. Tapi investasi dan pengembalian harus masuk akal. Ya, itu sangat bagus. Itu saja, Nianzu. Wen Ling setuju dengan jumlah karya ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu? Yesus, aku belum bisa menggantungnya. Kenapa? APA kenapa? Dia adalah asisten khususku. Dia harus melapor langsung padaku. Ayah, Ingat, investasi dan pengembalian harus masuk akal. Wen bilang, kamu harus mendengarkan. Wen Ling, biar aku antar kamu ke pintu. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. lihat. Apa yang ayahku bilang? Aku masih perlu izinnya sebelum menggantung lukisan itu. Ini hanya gurauan. Bos Ju, kalau ada lukisan, silakan bawa keluar. Aku harus menggantungnya. Oke, Ada banyak lukisan bagus. Ayo kita apresiasi dulu. Nona Li, apa kamu sudah puas melihat ini? Kalau belum, terus kumpulkan lagi. Pertama, aku tak bilang, formulir harus ditandatangani olehmu agar valid. 2,5 juta. Kamu mau menghabiskan 2,5 juta untuk lukisan yang digantung di galeri. Benar. Kalau kamu tidak menandatangani, aku juga tidak akan pernah menandatangani. Jangan tanda tangani haha. Kalau tidak menandatangani, kamu akan dipecat. Kamu yang bertanggung jawab. Bawakan aku minuman. Ibu lu bawa anger. Jadong, berhenti minum. Kamu sudah cukup minum hari ini.
Tidakkah kamu lihat tidak ada anggur lagi? Bawakan aku anggur. Bawakan aku anggur. Jiedong. Kamu tidak boleh minum lagi, nak. Ibu, tolong jangan ikut campur. Biarkan aku minum. Saat aku sadar, pikiranku dipenuhi bayangan kata-kata. Kamu biarkan aku minum. Kamu biarkan aku minum. Aku lupa kosakataku saat mabuk. Kalau tidak, aku akan sangat kesakitan saat bangun. Kamu tahu tidak, Ibu? Mengapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa melupakan. Aku benar-benar tidak bisa melupakan. Ibu Liu, kenapa kamu masih berdiri? Bawa anggur. Bawa anggur. Ma Liu. Oke, berhenti bertengkar. Ibu Liu memberinya minuman. Oh. Pertemuan ini. Ibu Liu, kamu bilang selama 20 tahun terakhir. Jarang memboksi tiap hari. Bagaimana bisa terjadi? Kalau ada wanita di sampingnya. Itu bagus. Aku juga berpikir begitu tentang wanita. Tapi selama bertahun-tahun, siapa yang jasaka? Hei. Hei. Nenek. Aku lebih baik pergi membelikannya minuman dulu. Ya. Nenek sudah kembali. Nenek ayahku. Dia sangat tidak menghormatiku sekarang. UPS, Ada APA? Kamu tahu? Dia mempekerjakan seorang wanita sebagai asisten khususnya. Apa itu asisten khusus? Seperti sekretaris kecil. Lupakan. Tapi dia mengambil wewenang ini ke tingkat ekstrim. Tidak hanya ayahku membiarkannya melihatku. Apapun yang aku lakukan membutuhkan persetujuannya. Bukankah itu membingungkan? Bukankah? Ada hal seperti itu? Hei nenek. Kamu masih tidak percaya padaku? Ah tidak. Nenek hanya berpikir. Seperti apa gadis itu nantinya? Jujur saja, gadis ini terlihat cukup cantik. Tapi sangat galak. Oh. Kenapa ayahmu memilih dia? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. Oh, jangan terburu-buru dulu. Ayo. Ceritakan semuanya. Ceritakan pada nenek secara detail. Mari kita bicarakan. Aku sangat marah. Dia datang melamar ke perusahaan kita. Yang pertama memecatku. Pecat saja aku. Ayahku ingin dia kembali lagi. Bukankah ini jelas-jelas tidak membayar muka? Gila, gila. Hei, ayahku gila. Aku tidak setuju. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan orang luar mengelola hotel. Aku hanya percaya padanya. Hei, Jodong. Mengapa kamu begitu percaya pada gadis itu? Ebio. Jika kamu benar-benar melihatnya, jika kamu benar-benar berhubungan dengannya, kamu akan tahu mengapa aku sangat menyukainya. Sangat percaya padanya. ya. Niezu, tolong dengarkan aku baik-baik. Hotel ini bukan mainanmu. Yang ingin kulihat adalah hasil jadi. Liweli, dia tidak karena aku seorang presiden. Hanya menghabiskan jutaan untuk membeli lukisan-lukisan itu untukmu. Bawa ke Kindahan Bedaya. Dia tidak kesalahan. Aku beritahu kamu. Aku benar menggunakan dia. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Kamu sebaiknya bekerja lebih keras untukku. Beri aku pekerjaan yang solid. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Nenek, kamu dengar itu? Mengapa kamu tidak berkata sepatah kata pun? Oh, aku harus membiarkan nenek memahami semuanya. Nenek, Hanya tahu bagaimana mencintai. Jangan khawatir, nenek tidak akan membiarkanmu disakiti. Maken. Kamu semua baru saja lihatnya. Jumlah air yang mengalir setelah menempatkan botol air. Jangan remehkan botol air ini. Jika hotel kita, botol air ini ditempatkan di setiap toilet. Jadi jika setiap penyewa dan karyawan menggunakannya 4-5 kali sehari, berapa banyak air yang bisa kita hemat dalam sehari? Kamu mengerti? Oke ya. Halo nenek. Ya Menersi. Datang ke sini, ya? Dia adalah asisten khusus baru. Ya. Aku menunggunya di kafe.
Tante Jas selesai kerja dan panggil dia ke sini. Oke, bulletinnya. Oh, Duduk. Alas. Terima kasih. anakku bilang dia sangat menyukaimu. Dan aku sangat mempercayaimu. Senior bilang begitu. Dia juga bilang setelah aku bertemu denganmu. Akan merasakan hal yang sama seperti dia. Bu, Panggil aku tante. Hahaha. Ada siapa lagi di keluargamu? aku tidak punya orang tua. Jadi kamu yatim? Ya, tapi aku masih punya paman dan bibi. Mereka semua sangat baik padaku. Ah, mereka hidup dari apa? Hidup di dekat laut. Meskipun susah, tapi hidup kami berisi. Ya. Kalau begitu kamu sangat beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Bahkan di kerja, aku bertemu senior yang sangat baik padaku. Ya. Kamu tinggal di mana sekarang? Pamanku mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di dekat laut. Pantai UMO. Pulang pergi kerja setiap hari. Bukankah itu sangat susah? Ya, tapi tidak apa-apa. Ayo pindah ke sini. Kamu akan pindah kemana di sini? Menginap di hotel. Ah, Bu, ini. Ya. Maksudku, Tante, ini tidak baik, kan? Ada APA. Lebih nyaman tinggal dekat tempat kerja. Ah, ini. Nenek, nenek. Kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. Sedang bicara apa? Mereka tidak seganas yang kamu katakan. Dan dia sangat berbakat. Berbakat Hom. Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu, aku pikir. Nenek, aku ada urusan. Mari kita bicara pelan-pelan. Aku pamit dulu. Sudah diputuskan kita akan pindah ke sini. Oke, Tante. Masalah ini, aku akan diskusikan dulu dengan paman dan tanteku sebelum menjawabmu. Oke, Tidak perlu didiskusikan. Sudah begitu saja. oke. Haha. Hei nenek. Kenapa kamu membiarkannya pindah ke sini? Oh, apapun itu, dia adalah seorang talenta. Tentu saja kamu harus menjaganya. Sudah cukup banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Oke, nenek jarang datang ke hotel. Tidakkah kamu akan mengajak nenek jalan-jalan? Bukankah kamu baru saja bilang ingin menggantung lukisan? Ah, iya, iya. Aku akan mengajakmu ke sana sekarang. Kenapa Jia hanya minum anggur dan tidak makan sayur? Aku tidak bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan menontonnya. NAK. Ibu pergi ke hotel hari ini. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Ya, pergi ke hotel sesekali. Tebak apa? Ibu melihat gadis itu. Mengerti tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wen Lin, apa yang dia lakukan? Dia memanggil para karyawan. Semua toilet di hotel harus diisi dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah ini akan membuat sulit untuk membilas dengan bersih? Aku sudah mencobanya. Tidak sama sekali. Pinter Dan Teletai. Aku benar-benar tidak salah memilih orang. Ya. Oh ya, rumah gadis itu sepertinya jauh. Jadi aku minta dia tinggal di hotel. Ebio. Kok tiba-tiba jadi perhatian banget? Ayah. Hotel QQQ. Sekali-sekali, boleh dong aku berbuat sesuatu untuk karyawanku? Hahaha, ibu benar. Wen Ling ini tinggal di hotel. Dia juga akan lebih dedikasi ke perusahaan. Kamu juga bisa bantu awasi Nian Zhu. Iya, nanti. Ada gadis baik di sampingmu untuk membantumu. Tolong minumnya dikurangi ya. Aku akan berusaha.
APA. Kamu harus pindah ke hotel, ya? Apa ini pantas? Paman Haisheng. Zihui, bagaimana menurutmu? Iya ayah, aku pulang. Hai tante, Wenling kebetulan ada di sana. Ada kabar baik untukmu. Aku naik pangkat. Lagi pula, setelah latihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa penyidikan kasus kriminal besar. Lihat, aku beli makanan untuk merayakan. Hei, kenapa wajahmu kaku banget? Ada APA, adikmu pindah ke hotel. Sangka? Apa yang terjadi? Wenling, beritahu kakakmu. Biar dia kasih pendapat. Begini keadaannya. Ini hotel. Kasih aku kamar. Biar aku pindah ke sana. Bukankah itu bagus? Bagus apanya? Adikmu belum pernah tinggal jauh dari rumah. Ayah sekarang berbeda dengan dulu. Wenling sudah mulai bekerja. Kamu tahu, bolak-balik itu menghabiskan waktu. Iya. Itu yang kupikir. Kalian berdua, berhenti bicara dulu. Dengarkan APA yang bibit Sihue katakan. Ya, itu saja. Cukup dengarkan anak-anakmu. IDE. Bicara tentang itu. Kamu juga tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Sekarang ini, sama seperti ayah si bos kecil. Aku dapatkan dengan kerja keras. Lalu haruskah aku bekerja lebih keras? Dapat persetujuan semua orang. Ya, Bibi, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Dan jika aku pindah ke sana, tidak hanya bisa menghemat waktu perjalanan, aku bisa lebih fokus. Cari tahu kondisi seluruh hotel. masuk akal. Itu benar. Tapi amankah kamu pindah ke sana sendirian? Aman. Siapa berani mengganggu adikku? Siapa berani mengganggu adik seorang polisi? Aha, hihihi. Zihui, bagaimana pendapatmu? Lihat apakah anak-anak sudah siap? Serahkan urusan ini pada Yi Wenling. Terima kasih, Bibi. Hahaha. Jangan khawatir, ayah. Kerja bagus. Ya, Ayo, makan. UPS, aku sudah naik level. Aku naik level. Yang ini milik kakek Baisi. Yang ini milik Su Beihong. Nenek Wem. Dua lukisan ini adalah lukisan terkenal, kan? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Hei. Kakekmu juga punya masa sulit dulu. Kemudian, saat aku sukses, aku sangat menyukai lukisan. Sangat teliti. Saat dia mengoleksi lukisan ini, kondisinya tidak terlalu bagus. Sekarang sangat serius, ya? Kamu bisa membawanya ke hotel besok. Hindari merepotkan orang lain. Terima kasih, Nenek. Hahaha. Tapi aku kesal saat mengatakannya. Kenapa ayahku harus menyuruhku mendengarkan Li Wenling itu? Ah, ayahmu juga punya alasan sendiri. Aku tahu kebenarannya. Sama sekali tidak masuk akal. Prinsip-prinsip ini. Kamu tidak akan mengerti dalam waktu singkat. Baiklah. Jangan lupa gantung besok. Oke. Hei, Nenek, kamu tidak akan berat hati, kan? Hahaha, kenapa kamu begitu berat hati? Sebagian besar tubuh nenek sudah terkubur di tanah. Lagi pula, ini semua nanti akan menjadi milikmu. Ya hahaha. Nenek sangat baik. Hahaha, anak baik. Oh ya, Nenek, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Seperti apakah ibuku? Aku tidak akan membicarakan ini lagi. Kenapa kamu tidak bicarakan lagi? Nenek, setiap kali aku bertanya padamu, kamu tidak pernah menyebutkannya. Aku tanya padaku, aku akan menyebutkannya. Aku akan menyebutkannya saat bertanya padamu. Kenapa sebenarnya? Hei, tidak ada alasan. Sudah lewat. Semuanya, istirahatlah. Apakah ibuku wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayahku tidak akan pernah melupakannya. APA yang baik. Sudahlah, Hei nenek-nenek, Bibi, kenapa kamu terus menatapku seperti ini? Bibi sedang berpikir. Mengingat pertama kali bertemu denganmu. Kamu sangat lapar sampai menangis.
kakakmu yang menggendongmu ke Bibi Amei untuk minta susu. Bibi, bukankah aku besar minum susumu? Ya, waktu itu aku memang punya ASI, tapi anakku sudah tiada. Aku memberimu semua ASIku. Bibi, nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti memanfaatkan anakmu. Wah, aku nggak berani bilang begitu. Justru Bibi yang memanfaatkanmu. Aku lihat dirimu yang kecil dulu. Tiba-tiba aku merasa seperti seorang ibu. Meski anakku sudah tiada. Tapi terima kasih, Ibu. Serahkan kebanggaan ibu ini padaku. Dan kau memberiku keberanian untuk hidup. Bibi, jangan bilang begitu. Sayang, waktu berlalu begitu cepat. Lihatlah, dalam sekejap mata, ternyata anak kecil berbulu yang dulu menangis keras sekarang sudah jadi cantik sekali. Gadis yang begitu bijaksana. Burung kecil itu sudah besar. Sayapnya sudah kuat. Kau harus terbang juga pada akhirnya. Bibi, tempat tidur ini akan kosong juga. Bibi, aku nggak akan pindah. Aku nggak akan ke hotel. Aku mau tinggal di sini. Aku mau hidup sama kamu setiap hari. Wah, gimana bisa? NAK, kau harus tumbuh juga pada akhirnya. Kau akan bertemu orang yang kau cintai. Membentak keluarga. Bibi, tempat tidur ini akhirnya akan kosong. Kalau kamu nggak mau aku tetap harus balik dan berdesak-desakan sama kamu. Satu tempat tidur. Bagus. Bibi, kamu boleh sering-sering balik dan berbagi tempat tidur ini sama aku. Terus gimana? Dengerin kamu berkicau seperti burung kecil. Berkicau ke aku, Bibi. Aku hebat banget. Bibi, aku ketemu seseorang. Pria yang sangat aku cintai. Kenapa dia ganteng banget? Kenapa hebat banget? Bibi, Oak. Jangan kayak anak kecil. aku akan merindukanmu. Aku tahu. Harus melakukan yang terbaik. Buat bosmu tenang. Dia memberikan hotel ini padamu. Ya. Ayo. AO. Yao Hui Hei. Mari lihat bagaimana kalian ayah. Kebetulan sekali. Oh, Lankar Jaya. Ya, luar biasa. Ya haha. Diberikan padamu. Baiklah, terima kasih ayah. Begitu lulus, aku langsung ditempatkan di posisi tinggi oleh Biro. Tidak buruk, tidak buruk. Pekerjaan akan semakin sibuk dari sekarang. Pasti akan semakin sedikit waktu untuk pulang. Aku tahu urusan bisnis lebih penting. Jangan mengecewakan harapan negara padamu. Dan Wenling juga ingin tinggal di kota. Mulai sekarang, di rumah ini. Hanya kamu dan Bibi Cihui yang tersisa. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ayah, aku pikir. Ada APA. Ini hal yang kamu bicarakan denganku waktu itu. Bagaimana pembicaraanmu dengan bibimu? Apa yang kubicarakan denganmu? Itu yang terjadi antara kamu dan Bibi Vocabulary. Ah, tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Ayah, aku harap kamu punya. Aku yakin Wenling sama sepertiku. Xiao Hui. Menurutmu, apakah ayah pantas untuk Bibi Cihui? Ayah, kamu adalah ayah yang sempurna di mataku. Katakan lagi. Nyawa Bibi Cihui diselamatkan olehmu.
maka kamu tidak bisa meminta orang lain membalasmu hanya karena kejadian ini. Ya maksudku. Jangan pernah mengatakan ini lagi di masa depan. Oke. Tapi kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan, kan? Ada gadis yang cocok? Yups, sibuk kerja. Bagaimana aku punya waktu untuk urus ini? Kamu tidak punya waktu untuk mencari. Biarkan Tante Ami yang melakukannya untukmu. Tanya tentang itu. Hei, aku akan sendiri. Aku akan mencarinya sendiri. Kalau mau cari, harus cepat-cepat dicari. Kalau tidak, ayah harus terus menunggumu. Hei ayah. Aku sudah menyiapkan jaringan ini. Tinggal menunggu menemukan Putri Buyung. Aku akan menyebarkannya dengan cepat dan keras. Aku bisa membantunya dengan mudah. Biarkan dia sendiri. Haha, kamu mencari pasangan? Aku rasa ini agak mirip menangkap penjahat. Ayah, aku serius denganmu. Kamu juga bisa coba metode ini. Aku tidak bisa melempar jaring ini cukup jauh. Ayah, tolong berhenti bicara begitu. Berhenti bicara. Lempar saja jaringmu sendiri. Jangan beri aku ide buruk. Kamu harus bekerja besok pagi. Tidur lebih awal. Oke, aku akan tidur sekarang. Baiklah, selamat malam, ayah. Selamat malam. Ayo. Pelankan. Kalau kamu tidak terbiasa tinggal di sini atau merasa tidak nyaman, pulang saja. Dengan itu, Aku tahu Paman Haisen. Ya Ohui, kamu sering pergi melihat kakakmu. Lihat apa yang dia butuhkan. UPS, kenapa kalian berdua cerewet sekali? Jangan ganggu aku lagi, kalian anak baik. Dia tidak akan tumbuh lagi. Oke, Paman dan Bibi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aha. Pulanglah sering-sering dan lihat. Ya. Paman Bai Jiang. Telepon balik. Ya. Aku pergi dulu. Yuk kita pergi. Pulanglah. Hati-hati. Jaga baik-baik adikmu. Jangan khawatir. Jika Asyang dan istrinya masih di sini, melihat Wenling tumbuh besar seperti ini, aku tidak tahu akan seberapa bahagianya. Bukan begitu? Aku penasaran apakah mereka akan setuju Wenling melakukan ini? Hei, burung kecil juga harus terbang pada akhirnya. Biarkan saja dia terbang. Kamu benar. Anak-anak sudah besar semua. Hanya tinggal kita berdua di sarang ini. Kamu tidak seharusnya terbiasa, kan? Aku akan perlahan-lahan terbiasa. Oh. Hey. Hey Wenling. Aku masih harus bekerja. Kita pergi dulu. Untuk kamu, jadi anak baik. Kamu ada waktu. Akan datang menanimmu. Oke. Aku mengerti. Hei kakak. Bagaimana pendapatmu tentang para wanita di konter itu? Ya. APA. Selamat pagi ini. Paman Sheng menyuruhku membantumu memperhatikan target. Lihat itu. Oh ayo. Serius, bisakah kamu berhenti menggodanya? Di mana aku menggodamu? Lihat itu Nona Hong. Cantik dan lincah. Berani. Hei, ayo pergi. Tidak. Pagi, Wakil Presiden. Ada penjaga bunga pagi-pagi. Apakah ada ketidakpedulian antara urusan publik dan pribadi? Dia adalah kakakku. Oh, ternyata kakakku. Wen Liang ini. Oh, Apakah kamu wakil direktur utama yang selalu mengganggunya? Kamu bilang begitu. Bukankah kamu? Jadi jika aku melakukan ini, kamu harus melihat dirimu sendiri dengan baik. Tolong beritahu aku apa yang tidak dilakukan adikku dengan baik. Tanya dia sendiri. aku bertanya tentang kamu. Jika aku jadi kamu, aku akan mendisiplinkan adikku dengan baik. Maaf, aku sibuk. Aku pergi dulu. Apa yang hebat? Kenapa orang ini seperti ini? Hanya kamu yang tahu. Bagaimana kamu bisa terus melakukan ini dengan sikapnya? Kenapa kamu ingin menjadi begitu sembrono? Ketika kamu mundur, mereka masuk. Aku hanya ingin dia mundur. Ini urusan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Biarkan dia tahu suatu hari nanti. HMPH, kamu tidak menyebutku. Berikan wajahmu padaku. Tidak ada keuntungan sama sekali. Hei,
Oke, biar aku beritahu kamu. Ada batas untuk toleransi. Jika dia berani mengganggumu lagi, datang saja padaku. Aku di sini untuk membantumu. Kamu dengar? Ya, aku tahu. Lewat sini. Kamar tidur ada di sana. Apakah kamu ingin aku mengantarmu untuk melihat? Oh, tidak perlu. Menayashi, kamar ini terlalu besar, bukan? Ini adalah kamar yang khusus diatur untukmu oleh manajer umum. Tidak, hotel kami hanya memiliki 10 suite seperti ini. Setiap kamar harus memiliki manfaat ekonomi terbaik. Aku bisa tinggal di kamar biasa. Nona Lee, aku bersikeras. Aku ingat kamar di lantai 4 lebih kecil. Itu tidak masalah jika aku tinggal di sana. Tidak masalah. Si Hui, apa yang kamu lakukan? Oh, ini dia. Apa yang kamu pikirkan? Kamu bilang dua anak itu lebih muda. Kadang aku selalu ingin menghasilkan lebih banyak uang. Jadi aku buka toko seperti ini. Kedua anak sudah besar sekarang. Masuk ke masyarakat. Aku hanya merasa toko ini. Apa ini tidak berarti? ITU. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin pergi dari sini, kan? Kenapa aku harus pergi dari sini? Ini kan rumahku? Aku harap kamu bisa bilang begitu. Aku hanya takut kamu tidak berpikir begitu. Logi pula kamu. Sudah saatnya memikirkan dirimu sendiri. Bukankah begitu? Hai Seng, dia selalu tertarik padamu, Ami. Jangan lanjutkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama. Apa maksud kata-kata ini? Dulu ada anak laki-laki dari Yao Hui. Dia keras kepala. Dia sudah besar sekarang. Samuel orang sudah caliber. Dia juga berharap kamu dan Hai Seng bisa saling menjaga. Oh. Ya. Tapi jangan lupa aku ini perempuan yang sudah punya suami. Bukankah itu semua sudah berlalu? Sekarang, pikirkanlah, Amei. Sebenarnya kita semua mengerti. Tidak mungkin Hai Seng dan aku bisa bersama. Dia dan aku akan tetap bersama selamanya. Lalu kamu. Terima kasih. Aku tahu kamu baik hati. Jangan bahas ini lagi. Oke, aku tidak akan bilang lagi. Aku tidak akan bilang lagi. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tahu. Kamu baik untukku. Haha, bagaimana dengan Bos Ju? Dua lukisan yang dikumpulkan kakekku hampir sama, kan? Ya, mudah digambar. Kakek punya selera yang bagus. Hahaha, aku bicara tentang Bos Ju. Sangat menyesal. Aku punya lukisan pemberian nenekku. Aku takut tidak bisa membantumu dengan bisnismu. Mudah diucapkan. Hal ini. Jiaming sudah memberitahuku. Tapi aku sedikit tidak mengerti. Kamu jelas-jelas wakil presiden hotel ini. Haha, kenapa membiarkan seorang gadis kecil mengendalikanmu? Aku harap asbak di koridor. Ada orang yang berpatroli setiap jam. Jaga kebersihannya saat mengganti. Ingat, ayo, sibuk dulu. Oke, aku pergi dulu. Permisi, ini. Tanpa persetujuanmu, aku masih bisa mendapatkan lukisan terkenal. Untuk meningkatkan kualitas hotel. Yaitu sangat diperlukan. Keindahan budaya. Hei, keindahan budaya. Kualitas hotel ini. Bukan tentang dua lukisan berharga ini. Lalu boleh aku tanya, Nona Lee, apa maksudnya? Ini tergantung pada kualitas orang yang menjalankan hotel itu sendiri. Budaya tidak bisa memperindah. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu apa yang ingin kukatakan? Apakah kedua lukisanmu asli? Oh, karya asli. Pasti asli. Hanya orang dengan tingkat budaya rendah baru bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Lalu aku ingin bertanya padamu. Sudahkah kamu meminta perusahaan asuransi untuk mengasuransikan dua lukisan ini? Nah, menurutmu ini perlu? Wakil Presiden, hotel ini perlu asuransi jiwa. Orang perlu asuransi jiwa. Dua lukisan semahal ini ditempatkan di sini. Bukankah seharusnya diasuransikan? Jika ada yang mencuri atau merusak, apa yang harus dilakukan? Aku beritahu kamu. Menurutku hotel kita sangat aman. Sama sekali tidak perlu asuransi. Menurutku itu perlu. Li Wenling, aku beritahu kamu. Jangan menggunakan ayahku sebagai brand Shangfang untuk membunuh orang sembarangan. Dua lukisan ini adalah milik pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Jika kamu memaksa asuransi, aku tidak bisa memecatmu. Aku akan menuntutmu.
Kau begitu percaya? Lega ya Baran. Tunggu saja aku. Tolong, tolong, tolong. Kamu benar-benar menembakku. Manajer Xiao segera memberitahu orang-orang di ruang aman. Tingkatkan pengawasan galeri. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa memadamkan kesombonganmu. Hei hei hei. Anak-anak tidak ada di rumah. Hanya tinggal kita berdua di rumah ini. Kenapa kamu masak vegetable banyak kan? Ya. Oh, aku sudah terbiasa. Hei. Paeseiken. Dua anak ada di sini. Penampilan oleh Tien Shen Tianyun, ahli pariwisata Tiongkok. Telah disukai oleh internasional. Tien Shen akan hidup dalam waktu dekat. Berkeliling. Tiongkok juga menjadi salah satu fokus turnya. Sekarang, mari kita lanjutkan mendengarkan penampilan surgawinya. Welling, Ya, sejak kamu datang, aku merasa kualitas keseluruhan hotel meningkat banyak. manajer umum, kamu terlalu murah hati. Sejujurnya, aku sangat puas denganmu. Tapi hanya ada satu hal yang tidak puas denganmu. Hanya saja kamu tidak tinggal di kamar yang aku tugaskan untukmu. Aku memilih kamar biasa kecil untuk tinggal. Manajer umum, ini benar-benar cukup untukku. Tunggu sebentar. Apakah kamu menyetujui pembelian dua lukisan ini oleh Nianzu? Manajer umum, aku tidak menyetujuinya. Itu bagus. Jadi dua lukisan ini palsu. Tidak, ini semua asli. Itu nenek yang membawanya ke wakil presiden. Aduh. Apa saja yang kamu minta? Memanjakan dia dan memanjakan dia. Begitulah anakku dimanjakan. Aku memintamu. Dua lukisan ini sangat berharga. Apakah ada tindakan pengamanan yang diterapkan? Sudah kukatakan pagi ini. Ruang brankas telah meningkatkan pengawasan di bagian ini. Apakah ada asuransi? Kamu bilang ini padaku. Ada asuransi? Singkatnya, meningkatkan tingkat hunian adalah kuncinya. Aku ingin, selain memberikan kepada beberapa perusahaan asing yang berurusan dengan Cina, kecuali beberapa kondisi preferensial. Bagaimana pendapatmu tentang dua lukisan di lorong kita itu? Bisakah kamu meminta seorang reporter untuk menulis beberapa kata? Hei ayah, Kamu mencuri lukisan nenek. aku tidak mencuri. Nenek memberikannya sendiri padaku. Dia memberikannya padamu. Terserah kamu untuk merusaknya seperti ini. Tidak, aku tidak menyanyikannya. Kamu masih bilang tidak. Wen Ling memberitahuku segalanya. Hei Li Wenling, kamu lagi menghasut di depan ayahku lagi. Aku tidak punya. Aku Biarkan orang lain sendiri. Aku tanya kamu. Lukisan ini sangat berharga. Kamu bilang ingin meningkatkan citra hotel. Aku hampir tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak mengizinkan orang mencari perusahaan asuransi? Kamu juga bilang tidak mengatakan. Bagaimana ayahku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Jangan alihkan fokus padaku. Nianzu, kamu benar-benar dimanja. Kamu punya semua yang kamu inginkan sejak kecil. Nenek akan menjadi pendukungmu. Kamu adalah satu-satunya darah dagingku. Tapi kamu sangat tidak berbakat. Apa yang kamu ingin lakukan sekarang? Serahkan semua karierku padamu. Kamu sangat mengecewakanku, ayah.
Lihat, lihat, lihat. Ayahku lebih percaya orang luar daripada percaya. Aku benar-benar minum ekstasi. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ayo tampil dengan baik. Saya yakin manajer umum pasti akan melihat bahwa kamu bekerja keras. Jangan khawatir. Santai saja. Apa? Orang asuransimu butuh 2 hari untuk sampai. Kalau begitu, bisakah kamu segera mengurusnya? Terima kasih. Manajer umum, saya sudah memberitahu perusahaan asuransi. Nianzu, anak ini sangat menyebalkan. Dia benar-benar memerasmu? Telepon bar untukku, dan bawakan aku sebotol anggur. Wenleng. Aku ingin kamu menelepon. Kenapa kamu selalu memintaku melakukan hal yang menurutku salah? Kami berdua ayah dan anak. Anakmu tidak mau aku menggunakan kata-kataku sebagai asuransi. Sekarang kamu memintaku memesan anggur lagi. Aku beritahu. Aku tidak suka melakukan ini. Wenleng. Tidakkah kamu merasa terlalu banyak ikut campur? Jika aku tidak mau peduli. Manajer umum, aku tidak akan memberitahumu. Anakmu tidak mau aku mengasuransikan lukisan itu. Jika aku tidak mau peduli, aku hanya akan menelepon dan meminta anggur diantar. Tapi aku jelas sangat mengerti. Sebuah lukisan berharga perlu asuransi untuk dilindungi. Dan manajer umum, kamu memberiku pekerjaan. Kamu baik padaku. Aku tidak bisa hanya melihatmu menyanyiakan tubuhmu seperti ini. Aku perhatikan kamu sering minum di siang hari. Ini tidak baik untuk tubuh. William. Karena kamu tidak mengerti kesedihan saat terjaga. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti kesedihanmu. Tapi bisakah kamu berhenti sedih setelah minum? Bawakan aku sebotol EXO. Manajer umum. Tunggu sebentar. Lupakan. Manajer umum. Teh, bukan bar. Kamu tidak akan mengerti kesedihan di hatiku. Aku bertanya padamu. Pernahkah kamu mencintai seseorang? Lalu jika suatu hari kamu kehilangan orang yang dicintai, kamu akan mengerti bagaimana perasaanku sekarang. Manajer umum. Aku sangat senang hari ini kamu mendengarkan apa yang kukatakan. Wenleng. Meskipun kamu masih muda, tapi kamu tenang. Aku butuh bantuanmu untuk mengurus tempat ini. Manajer umum itu, mulai sekarang kamu harus minum alkohol lebih sedikit. Anggap saja ini sebagai syarat pertukaran. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu baik padaku. Aku tidak bisa hanya melihatmu menyanyiakan tubuhmu seperti ini. Aku perhatikan kamu sering minum di siang hari. Ini tidak baik.
Tuan Nie, Linda dan yang lainnya menunggumu di bar. Kamu pergi saja, aku tidak bisa pergi. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Bilang saja aku terlalu sibuk untuk pergi. Oke. Li Wenling, aku beritahu kamu. Jangan pakai ayahku sebagai senjata untuk membunuh orang seenaknya. Dua lukisan ini adalah milik pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Jika kamu memaksa asuransi, aku tidak menuntutmu. Aku akan menuntutmu. Sangat manja. Baiklah, apapun yang kamu mau, nenek akan menjadi pendukungmu. Kamu adalah satu-satunya dukunganku. Kamu sangat tidak kompeten. Bagaimana bisa menyerahkan semua kariermu padamu? Kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Maaf tolong. Aku benar-benar sibuk 2 hari ini. Jadi aku menundanya 1 atau 2 hari untuk memberimu penilaian. Aku benar-benar minta maaf. Tidak masalah. Di sini. Ini 2 lukisannya. Hanya 2 gambar ini. Ya, Biar saya lihat. ya. Fadli, wakil presiden. Halo. Siapa yang menyuruhmu mencari orang dari perusahaan asuransi untuk mengurus asuransi? Ayahmu. Berhenti menggunakan topimu untuk menekanku. Aku beritahu kamu. Ini lukisanku. Kalau aku bilang kamu tidak mau asuransi, maka aku tidak akan. Tuan Yo, Kalian berdua. Kamu yakin lukisan ini asli? Tentu saja. Lihat 2 cap ini. 2 cap ini. Maaf. Kita belum pernah bertemu. gulungan ini terlihat sangat berbeda. Ya, itu tidak terlalu tepat. Apa yang terjadi? Kamu yakin melihat dengan jelas? Tidak mungkin salah. Mungkin lukisan kita benar-benar telah-dimanipulasi? Oke, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Sudah katakan semuanya. Kamu hanya tidak mau mendengarkan. Wenling, Kakak, ada yang bergerak di lokasimu? Oh, aku lihat cap ini salah. Jadi aku tidak melepasnya. Wenling, apakah kamu punya rekaman pengawasan di sini? sudahkah kamu datang bersamaku? Kenapa tiba-tiba hilang? Di mana rekaman dari jam 12 sampai 2 tadi malam? Aku juga tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi malam dari jam 12 sampai 2 siang. Itu saat lukisan dicuri. Pasti ada yang menghapus rekaman videonya. Yanling, bukankah kamu merekam sesuatu saat terima shift? Ya, tapi sudah seperti ini saat aku datang. Ada APA. Manajer umum. Begitu mendengar ada kejadian di hotel, langsung bergegas ke sini. Oh iya. Dua lukisan ITU palsu. Tidak bagi aku. Dua lukisan itu jelas-jelas palsu. Aku sudah bertanya pada nenek Nyanzu. Dia memberitahuku secara pribadi. Benarkah? Oke, aku sangat menyesal. Rekan polisi. Mereka berdua tidak tahu bahwa dua lukisan ini palsu. Itu sebabnya terjadi lelucon seperti ini. Aku sangat menyesal. Lalu aku memberitahumu tentang kaset video ini. Sangat menyesal. Membuatmu bekerja keras seperti ini. Apakah kami melanggar hukum? Hah,
Itu tidak akan terjadi. Bagus, Jimeng. Manajer, tolong antar rekan-rekan ini ke kamu. Oke, tidak perlu. Ini yang seharusnya kami lakukan. Silahkan datang ke sini. Ayah dan nenek. Kenapa kalian membuat palsu? Giant. Ikut aku ke kantor. Wenling, kamu harus mengawasi ini dengan cermat. Aku tahu. Ya. Highland. Kenapa video di ruang pengawasan tiba-tiba menjadi tidak jelas? Lebih lagi, ada bagian yang hilang. Sangat aneh. Kamu tahu, kenapa aku bilang lukisan yang nenek berikan padamu palsu? Itu karena aku tahu cara menjalankan bisnis. Pikirkan, manajemen keamanan hotel yang baru dibuka. Masalah besar seperti ini terjadi. Jika ini tersebar, berapa besar kerusakan yang akan terjadi pada reputasi hotelmu? Bisakah aku meminta wartawan untuk tidak mempublikasikan berita? Bisakah kamu menangani ini? Jangan bilang berapa banyak kamu mengambil PR. Jangan bilang padaku juga. Seberapa baik hubunganmu dengan wartawan? Wartawan ingin merebut berita. Ini beritanya. Hal baik tidak diperhatikan. Hal buruk menyebar ribuan mil. Kamu mengerti? Juga. Wenling sudah bilang berkali-kali padamu. Tempat ini tidak cocok untuk melukis. Kamu tidak mendengarkan. Dan kamu harus melepaskannya. Mereka tidak mengizinkan orang membeli asuransi. Aku salah. Kamu yang salah. Kesalahanmu adalah seharusnya kamu tidak pernah lahir di keluarga Wu kami. Jika aku tidak lahir di keluarga Wu, ibuku tidak akan mati. Ini yang ingin kamu katakan? Jangan alihkan fokus untukku. Sekarang aku bilang bahwa yang kamu lakukan adalah kejahatan keji. Kamu yang ingin mengalihkan fokus. Kamu selalu membenciku karena tidak berbakat. Aku masih membenci bahwa ibuku yang seharusnya bertahan. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Apakah kamu selalu berpikir begitu? Apakah sejak kecil kamu selalu berpikir seperti ini? Bukankah begitu? Pergi dari sini. Aku beritahu kamu. Jangan salahkan kegagalanmu padaku. Pergi, pergi, temui nenekmu. Biarkan dia makanmu, biarkan dia mencintamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayah, aku beritahu kamu. Kenapa aku suka pergi ke rumah nenek? Karena aku tahu dia mencintaiku. Dia juga memanjakanku. Aku tidak akan merasa bahwa aku tidak seharusnya ada di dunia ini. Nianzu, kembalilah padaku. Nianzu. Aku akan keluar dulu melihat-lihat. Apakah direktur utama tidak boleh sedih setelah minum? Jangan banyak bicara. Aku mengerti rasa sakit anakmu. Apa yang kamu mengerti? Ibunya, saat aku lahir. Meninggal saat melahirkan. Aku mengerti rasa sakitnya. Dan direktur utama. Minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu.